Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Kasus pembunuhan pemuda di Desa Koromatantu direkonstruksi Satuan Reserse Kriminal Polres Morowali Utara. Ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja antri mengurus SKCK di Polresta Palu. Pewarta Foto Indonesia Palu memamerkan 60 foto jurnalistik bertajuk Asa di Atas Patahan. Ratusan tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias P3K paruh waktu yang lulus pada 11 September lalu memadati Polresta Palu untuk mengurus surat keterangan catatan kepolisian alias SKCK. Antrian yang sudah berlangsung sejak Jumat pekan kemarin ini tak terbendung hingga hari ini. Data Badan Kepegawaian Daerah mencatat sedikitnya 2.000 P3K baik dari instansi provinsi maupun Kota Palu yang harus menyelesaikan berkas SKCK sebagai syarat administrasi dengan batas waktu hingga akhir September. Iya, persyaratan untuk paruh waktu. Jadi kita disuruh membuat SKCK dengan berbadan sehat. Persyaratannya kita dari mendaftar melalui online dulu, terus ada barcode-nya, kita antar ke sini berkasnya, kita lengkapi, baru di sini yang mencetak SKCK-nya begitu. Jadi di sini kita sementara menunggu SKCK-nya diterbitkan. Prosesnya kita kasih masuk berkasnya kemarin, jadi hari ini disuruh datang gitu. Jadi 1 hari prosesnya. Meski harus antri panjang, sejumlah P3K mengaku bersyukur karena proses pengurusan SKCK saat ini lebih cepat. Hanya dalam 1 hari SKCK sudah bisa diterbitkan. Kasat Intelkam Polresta Palu menyebut kondisi ini lebih terkendali dibanding tahun lalu saat CPNS, sebab sekarang pengurusan SKCK sudah bisa dilayani di tingkat polsek jajaran. Hanya saja tahun ini kami dibanding tahun kemarin ada edaran daripada BKD pusat yang mengisyaratkan SKCK itu sampai ke polsek setempat, sehingga melalui edaran tersebut kemarin kami sudah tindak lanjuti dan melaporkan kepada Kapolres. Tembusannya kami juga sudah menyampaikan kepada Kapolsek dan juga Kanit Intel jajaran, sehingga segala persoalan masalah SKCK untuk P3K ini untuk bisa dilayani oleh di tingkat Polsek. Karena saja mohon mungkin kesabaran daripada masyarakat karena intensitas tinggi yang mengurus, hanya sehingga kami itu mampunya sehari sampai 200. Tetapi selebihnya itu kami untuk buat pekerjaan daripada pengetikan SKCK-nya itu sampai biasa mulai hari Jumat ya. Hari Jumat itu sampai jam 12 malam sudah kami. Jadi intensitas kemarin sudah berapa? Sekitar 1000-an sudah. Polresta Palu setiap hari melayani hingga 200 penerbitan SKCK. Dengan total sudah menembus sekitar 1.000 belangko sejak akhir pekan lalu. Saat ini persediaan belangko SKCK mencapai 22.000 lembar. Pihak kepolisian juga mengingatkan biaya pengurusan SKCK hanya sebesar Rp30.000 sesuai PNBP dan melarang anggotanya untuk memungut biaya tambahan. Untuk menghindari penumpukan, Polresta Palu meminta BKD provinsi dan kota dapat berkoordinasi, termasuk membuat jadwal pengurusan SKCK secara bertahap. Dengan begitu, proses administrasi P3K paruh waktu bisa berjalan lancar. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. 60 foto jurnalistik yang mengabadikan tragedi gempa, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu tahun 2018 dipamerkan di salah satu pusat perbelanjaan Kota Palu Senin malam. Pameran foto yang diinisiasi Pewarta Foto Indonesia Palu ini mengusung tema Asa di Atas Patahan. Sebanyak 25 fotografer terlibat dalam pameran ini. Tak hanya pewarta foto dari Palu, tapi juga fotografer dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Bali, Aceh, dan Medan, serta seorang fotografer dari Malaysia yang mengirimkan karyanya untuk dipamerkan. Nah, tahun ini kami mengambil tema Asa di Atas Patahan, ya karena
wilayah Palu ini dan sekitarnya masih masuk wilayah sesar aktif. Jadi hampir setiap hari gempa. Jadi tema ini kami ambil bagaimana masyarakat masih bertahan di atas patahan. Ya, patahan bukan berarti rapuh, tapi menimbulkan celah baru untuk bisa bangkit. Nah, jadi melalui pameran foto ini kita kembali melihat bagaimana peristiwa-peristiwa, momen peristiwa yang terjadi saat gempa, bagaimana masyarakat bisa tetap bangkit, ya meskipun dilanda 3 bencana, gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Dari sekitar 400 foto yang masuk, hanya 60 frame yang terkurasi. Berbeda dengan pameran sebelumnya, foto-foto kali ini sengaja tidak menunjukkan kesedihan, namun memancarkan semangat ketangguhan dan optimisme warga Kota Palu pasca bencana. Mungkin menurut saya ini sangat-sangat menarik, apalagi kita sebagai warga Kota Palu sebelumnya pernah kena bencana yang cukup menguncang. Menurut saya dengan adanya pameran ini tentu saja untuk lebih menguatkan kita dengan hashtag Palu Bangkit kemarin dan Palu Kuat, yang dimana dengan adanya pameran foto ini bukan untuk membuat kita sedih lagi, tapi entah mengapa membuat kita lebih bangkit dan lebih semangat lagi dan menjalani untuk membangun Kota Palu lebih ke depannya. Sebenarnya saya sangat cukup amazed dengan foto-foto yang ada di sini, bukan hanya menggambarkan kondisi saat itu saja, tapi juga merasakan prihatin ketika melihat foto ini, menonjolkan sisi empati kita ketika melihat foto-foto yang ada di sekitar kita. Pameran ini menjadi ruang refleksi sekaligus media edukasi bagi publik, bahwa foto jurnalistik tak selalu berkutat pada korban dan kesedihan, namun juga bisa memotret empati, semangat bangkit, dan harapan baru. Di sela pameran, PFI Palu juga menggelar sesi diskusi foto jurnalistik untuk mendorong insan pers terus menjaga nurani dan martabat subjek dalam karyanya. Pameran foto Asa di Atas Patahan terbuka untuk umum hingga 17 September mendatang dan diharapkan menjadi pengingat sekaligus penyemangat bahwa dari tanah yang retak selalu ada harapan untuk bangkit. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Masyarakat Kabupaten Sigi yang butuh tempat wisata yang mengasihkan tidak perlu pergi jauh-jauh. Di Desa Oloboju, Kecamatan Sigi Biramaru terdapat objek wisata alam yang menarik, yakni Olovatou Reinhardt. Tempat wisata ini lokasinya tak jauh dari Kota Palu dan bisa ditempuh kurang dari 1 jam perjalanan. Kawasan ini menawarkan keindahan alam yang luar biasa, dengan perpaduan antara indahnya alam pedesaan, kejernihan air sungai, serta pepohonan yang menghijau dan rindang. Olovatou Reinhardt menjadi daya tarik pengunjung lokal maupun dari luar kota. Mereka senang bisa menikmati panorama alam, udara segar, dan air jernih yang mengalir dari sebuah bendungan tua. Pengunjung lokasi ini kebanyakan kalangan anak muda yang melakukan kegiatan outdoor seperti camping hingga pelatihan. Menurut saya sih tempat ini lumayan asri karena banyak pepohonan, banyak juga gazebo-gazebo, terus suara sungainya juga lumayan menenangkan. Jadi kalau saya sih mungkin saya akan kesini lagi untuk healing nantinya karena lumayan tenang untuk saya dan juga tidak terlalu horor. Terus air sungainya juga tidak terlalu deras, tidak terlalu dalam, jadi saya rasa aman juga kalau mau bawa keluarga ke sini. Sebagai pengunjung di wisata Olovatou ini, menurut saya tempatnya sangat rindang, apalagi buat teman-teman yang mau rekreasi di sini ini sangat cocok karena di sini punya ruang terbuka hijau yang sangat memungkinkan untuk teman-teman berkegiatan di sini. Sama juga di sini fasilitasnya juga cukup lengkap seperti toilet dan gazebo-gazebo di sekitarnya itu sangat berguna bagi teman-teman nanti kalau. Olovatou Reinhardt ini tentunya sangat potensial untuk dikembangkan menjadi objek wisata yang favorit. Namun perlu dilengkapi dengan fasilitas pendukung agar mampu menjadi magnet bagi masyarakat penikmat wisata alam. Rabiatun Latifah dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Sigi. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Fatur Rahman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songgom puasi, tabe.